wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Erve Nurlaili Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 10519179. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Lokal 5F. Langsung saja, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai bagaimana sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Langsung saja, sebelum kita mengetahui sejarah dan perkembangan konstitusi, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenai apa sih konstitusi. Konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu dan aturan tentang ketatanegaraan, atau juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Nah, sejarah konstitusi di Indonesia ini dapat dikaitkan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahapnya selalu memunculkan model ketatanegaraan yang khas. Sampai karena trauma pada masa lalu akibat praktik-praktik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter. Nah, lanjut, di tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Pada periode yang pertama, berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode kedua, berlaku Undang-Undang UUDS 1950. Pada periode ketiga, berlaku Konstitusi RI 1949. Dan pada periode keempat, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, Undang-Undang Dasar 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1919, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Mengamandemenkan konstitusi Undang-Undang Dasar tentu bukan hal yang sederhana, karena Undang-Undang Dasar merupakan desain utama untuk mengatur undang-undang yang strategis. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bertahap selama 4 kali. Berdirinya sebuah negara ini tidak lepas dengan adanya konstitusi yang mendasari. Konstitusi ini dapat berupa tertulis dan tidak tertulis. Dalam penyelenggaraan negara, konstitusi juga dapat disebut sebagai hukum fundamental negara karena konstitusi merupakan dasar aturan yang nantinya akan menjadi acuan. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan. Nah, konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam artian, konstitusi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, konstitusi juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Dengan demikian juga, konstitusi harus ditaati, dijalankan baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Konstitusi dan negara bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak bisa terpisahkan. Poin yang kedua, bagaimana konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi jika dikaitkan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Menurut analisis saya, sebelum kita mengetahui fungsi dan nilai konstitusi dalam perspektif, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih fungsi konstitusi.
Nah, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi juga sebagai alat pembatas kekuasaan. Nah, sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi yaitu nilai yang pertama, nilai normatif, yang artinya konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua, nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan yang ketiga, semantik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Oleh karena itu, jika dilihat dari fungsi dan nilai-nilai konstitusi, kita banyak sekali menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Di antaranya masih banyak yang tidak memperdulikan fungsi dan nilai konstitusi yang dapat berakibatkan bangsa dan negara ini tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu dalam wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode melalui proses amandemen undang-undang yang akhir ini muncul menjadi perbincangan publik. Ada yang pro, tak sedikit pula yang kontra dalam menanggapinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wacana dan isu yang dimaksud. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang artinya presiden dan wakil presiden ini hanya dapat menjabat selama 2 periode. Nah, sedangkan pada saat baru-baru ini muncullah isu-isu mengenai perubahan jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode yang melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar. Sedangkan dengan adanya isu ini, ada yang beranggapan bahwa ini merupakan pelanggaran. Nah, ada juga yang beranggapan penambahan masa jabatan ini sebagai pelanggaran konstitusi dan demokratisasi. Isu ini juga dikutip dari pernyataan Amin Rais setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Tentunya hal ini sangat mengherankan karena pertemuan tersebut tidak membahas tentang periode jabatan presiden. Banyak kalangan yang mengatakan ini permainan politik dari Amin Rais yang baru saja mendeklarasi partai baru. Meskipun isu masa jabatan 3 periode sudah ditolak oleh Presiden secara langsung, agenda penting yang perlu selalu dibicarakan adalah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elit politik. Nah, apabila wacana 3 periode presiden ini benar terjadi, salah satu pihak yang diuntungkan juga ialah partai politik. Mengapa? Tentu, wacana presiden 3 periode menjadi pijakan empuk sehingga partai politik semakin dikuasai di Indonesia. Terlebih, bagi partai politik dilabeli sebagai partai pemerintah. Kalangan suatu pemerintah tentunya tidak menjamin adanya suatu kesejahteraan. Kesepakatan politik dalam konstitusi memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan. Artinya, komitmen membatasi masa jabatan harus dijaga oleh semua pihak. Tetapi, wacana penambahan masa jabatan presiden bukan hanya kali ini saja muncul. Demikianlah video penjelasan dari saya, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.